kamu kemarin Mawapres gimana tuh? Boleh ceritain nggak? Kayak pengalaman yang kamu dapetin apa, prosesnya gimana gitu sampai kamu ada di titik itu. Aku pergi ke UI dari kosan untuk psikotes itu. Nah pas aku psikotes, pas masuk ke ruangan aku mulai merasa intimate dan insecure. Terus ngeliat orang-orang wah easy going banget itu kayak halo gitu, dan banyak yang udah kenalan. Konsepnya sebenarnya kayak gitu, cuman kita nggak sadar kan, masa kita nanya kamu insecure gak? Kan nggak lucu kalau nanya gitu. Nggak lucu kan, nanya. Nah kalau yang batch sebelumnya itu ada yang dari Papua. Itu diterima di hukum UGM. Oke, good. Kalau misalkan kita lagi ujian ya, mau UAS, mau UTS, dan kita itu emosi gitu pas lagi ngerjain UASnya, itu dosanya ditanggung universitas gak ya kalau lagi puasa? Oke, hola guys. Balik lagi bersama aku Fauzi di channel Jejak Zamzami. Thank you banget buat teman-teman semuanya yang udah selalu nonton video-video aku, khususnya di segmen mahasiswa berprestasi ini, karena ini segmen yang paling aku suka banget karena bakalan ngobrol bareng orang-orang hebat nih guys gitu. Dan kalau misalkan kalian udah nonton beberapa segmen mahasiswa berprestasi, pasti kalian juga tahu apa yang bakalan kita bahas di dalamnya. Itu bener-bener pengalaman, ilmu yang bener-bener bakalan bermanfaat banget buat teman-teman. Dan kali ini aku kedatangan teman aku sendiri gitu dari mahasiswa UI. Tahu lah ya UI itu di mana, Universitas Indonesia. Bedanya kalau aku kan UI I-nya 2, I pangkat 2. Kalau ini UI doang, Universitas Indonesia. Dan dia itu kemarin ikut ajang Mawapres di UI-nya, dan sebelumnya juga jadi mahasiswa berprestasi pertamanya di fakultasnya juga. Ini sangat menarik kalau misalkan kita bahas nih guys. Dan kita welcome dulu deh orangnya. Welcome Windia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Windia Fajira. Aku mahasiswa tingkat akhir-akhir, udah semester 7 di FMIPA UI. Jurusan aku kasih tau nggak, Dika? Kasih tau kan? Boleh, silakan. Okay. Aku jurusannya biologi. Oke. Menarik. Thank you banget ya Windia atas waktunya dan juga kesempatannya buat aku bisa ngobrol sama kamu nih. Pasti kita bakal belajar banyak guys nih. Tapi ngomong-ngomong, apa kabar nih, Win? Aku baik. Aku thank you juga loh Kak. Asik akhirnya aku masuk YouTube. Siap. Baik ya Win ya. Sekarang berarti lagi di rumah di UI atau di mana? Sekarang aku kebetulan udah libur semester. Aku lagi intern tapi pekan ini aku WFH. Oke. Terus aku tadi pertanyaannya sekarang mana? Di rumah? Iya, di rumah. Oke, di rumah. Oke, siap. Win, tapi aku tuh Win, daripada banyak nanya tentang sekarang kamu di mana gitu, aku lebih tertarik sih Win nanya ini. Nanya, kamu kemarin Mawapres gimana tuh? Boleh ceritain nggak? Kayak pengalaman yang kamu dapetin apa, prosesnya gimana gitu, sampai kamu ada di titik itu. I see. Ini aku kan Mawapresnya dari departemen, terus fakultas, terus ke UI. Aku ceritain semuanya tuh, atau pengen UI-nya aja? Boleh, semuanya aja. Oh, panjang banget, gak apa-apa nih? Gak apa-apa. Mau sampai subuh juga aku jabanin kok. Oh, aduh. Oke. Aku mulai cerita kali ya. Jadi sebenarnya buat Mawapres ini kan banyak orang yang setting goals gitu ya. I want to become the most outstanding students in here gitu. Kalau aku beda. Sebenarnya aku lebih let it flow. Aku nggak nargetin untuk jadi Mawapres. Tapi pas waktu itu departemen aku bilang lagi rekrutmen, kayak lagi nge-select siapa yang pengen mewakili departemen biologi untuk Mawapres itu. Ada 2 orang kan. Satu teman aku, terus satu lagi aku. Tapi sebenarnya aku tuh apply ini gara-gara orang-orang tuh encourage kan, kayak ayo Windia go. Lo pasti bisa gitu kan. Win, lo nih udah Mawapres material. Orang-orang kan suka pada bilang kayak gitu kan. Apa sih sebenarnya aku juga nggak ngerti Mawapres material tuh apa kan. Kayak there is no gak ada kriteria yang bisa menjelaskan itu gitu. Cuman orang-orang bilangnya gitu, Mawapres material termasuk dosen, cutting, terus juga ada tingkat, dan teman-teman sebaya juga bilang kayak gitu kan. Terus oke, aku apply. Pas H-3 tuh sebenarnya aku kayak aku masih malas juga nih jadi perwakilan departemen untuk fakultas kan. Akhirnya H-3 tuh teman aku yang satu ngundurin diri. In case kalau aku ngundurin diri juga, jadinya departemen aku nggak ada yang mewakili dong, ya kan. Padahal aku tuh malas gitu loh, kayak ini Mawapres tuh kan pressure-nya so much ya. Kayaknya aku baru tingkat fakultas aja aku udah merasa
lumayan hektik ya gitu. Sampai akhirnya udah aku tetap apply, dan aku tuh selalu punya prinsip, if I am starting with this kind of position or kind of event gitu ya, I need to give 100% gitu. Jangan sampai setengah-setengahnya. Meskipun aku nggak setting goals untuk jadi mapres, aku juga nggak pengen setengah-setengah gitu. Meskipun aku kayak dipaksa orang-orang, aku juga tetap nggak pengen setengah-setengah kan. Jadi akhirnya aku tetap 100% gitu di mapres FIP ini, dan ternyata menang. Wah, semua orang wah gitu kan, win lu gila, lu pada gak niat gitu kan. Aku juga terkejut, wah ini kok gue menang sih gitu. Padahal kan aku kayak gitu ya, gak yang setting goals gitu. Tapi memang aku 100%. Kayak KTI-nya, terus presentasi bahasa Inggris semuanya aku well prepare. Aku tuh sampai revisinya tuh banyak banget. Untuk revisi di fakultas sebenarnya nggak terlalu banyak sih. Untuk PPT pas aku presentasi gagasan kreatif itu cuma 7 kali revisi aja, nggak terlalu banyak lah ya, tapi lumayan. 7 kali tuh banyak loh. Oke, aku tapi lihat ya nanti di fakultas aku revisinya berapa kali. Here's that. Oke. Nah abis gitu pas di fakultas aku menang kan. Akhirnya kan ke tingkat UI ini kayak aku lebih well prepared lagi, dan orang-orang di fakultas aku juga sangat encourage kan, sangat empower juga. Aku dilatih speech aja sama dosen aku, terus juga sama mapres-mapres sebelumnya yang di fakultas aku, kayak ada Kak Valen waktu itu yang bantuin aku. Kalau Kak Valen tuh lebih ke gagasan kreatif dan mapres in general sih bantuinnya. Tapi kalau yang bahasa Inggris tuh memang ada yang mapres jago banget bahasa Inggris, dan I really respect her gitu. Namanya Kak Grace. Kak Grace ini bener-bener bantuin aku, terus juga Mapres nasional tahun 2018 Kak Jana. Kenal kan Kak Fuji, Kak Jana? Gak tahu. Setelah Kak Marta, Evita Marta tuh Kak Jana kan Mapres Nas. Nah, aku tuh bahkan meeting sama dia juga untuk persiapan yang ke UI ini. Terus kalau ke Kak Jana waktu itu aku lebih ke well prepare in SDG sih. Kayak bantuin kira-kira di SDGs tuh openingnya harus gimana, terus problem state-nya gimana, terus tackle solution-nya gimana, analyze gimana closing-nya, kayak gitu-gitu. Nah kalau sama Kak Jana lebih kayak gitu. Nah kalau sama Kak Grace ini bener-bener kayak aku latihan mapres yang di sesi bahasa Inggris itu. Sama dosen aku juga, sampai aku, karena dosen aku orangnya termasuk yang santai, kadang latihannya tuh ke kafe-kafe gitu yang ada di Depok. Jadi kayak aku lumayan hafal nih, setelah mapres selain hafal SDGs 17, hafal juga kafe-kafe di Depok. Oke. Sih. Terus kalau yang setelah di Mapres UI ini, GK aku tuh lebih di sharping, termasuk CV-nya juga lebih di sharping. Terus presentasi bahasa Inggrisnya aku yang latihan tiap hari, bahkan dosen-dosen dan cutting-cutting tuh mau yang dengerin aku latihan tuh sampai tengah malam, sampai mereka tuh empower aku sampai segitunya gitu. Sebenarnya bagus ya, aku juga jadi banyak latihan, confidence aku meningkat, terus juga aku jadi lebih familiar dengan SDGs, karena kan mostly Mapres tuh bahas SDGs kan Kak? Iya benar. SDGs banget kan? Mostly Mapres bahas SDGs. Itu aku sampai bikin tabel, bener-bener tabel ya. SDGs tuh kayak this is opening, major problem, minor problem, terus opening, problem, solution, terus closing gitu sampai 30 halaman. Oke. Bikin kayak gitu. Oke. Jadi ya aku sebenarnya kan sejak awal tuh aku nggak yang pengen banget jadi mapres gitu, tapi kalau udah di sini kan aku tetap maksimal tuh sampai bikin 3 halaman. Terus GK aku tuh revisi banget. Aku juga ngerjain PPT. Aku sampai 3 atau 4 kali ubah template PPT. Oke. Terus abis gitu revisi PPT-nya tuh udah sampai bener-bener gak kehitung. Template aja 4 kali. Revisinya tuh udah bukan 7 kali gitu. Bener-bener unlimited kayak gitu. Sampai aku tuh kayak dimanapun, kapanpun, aku tuh bawa-bawa kertas SDGs. Dan kertas SDGs tuh kayak misal aku di kereta, kalau aku mau pergi ke kantor buat intern, itu aku buka-buka kertas SDGs, aku kayak review, oh gini, datanya gini. In case kalau misalnya nanti aku dikasih speech apapun, aku bisa deliver data ini dengan baik gitu. Karena kan we need to speech based on the facts and the data kan, instead of we just speak bacot gitu ya, kayak kan speech itu mostly bacot kan ya, bacot tapi datanya kan jadinya nonsense gitu. Nah itu data-data di dunia maupun di Indonesia, aku bener-bener jangan sampai aku salah data. Kayak gitu sih,
Itu kalau misalnya dari segi persiapannya ya, tapi kalau dari segi ini langsung jawab juga nggak sih pressure-nya? Oke, gak apa-apa, lanjut aja. Oke. Tapi kalau dari segi pressure-nya sebenarnya pas tingkat FMIPA tuh udah deg juga. Cuman karena aku masih masih mewakili departemen mungkin ya, jadi pressure-nya nggak terlalu banyak, dan juga aku nggak ngerasa insecure. Ada perasaan insecure, cuman nggak yang terlalu gimana gitu. Dan waktu itu online, jadi nggak terlalu kerasa kalau yang tingkat FMIPA, ya kan. Nah pas tingkat UI ini, wah ini gila sih. Pas tingkat UI itu aku kebetulan barengan sama aku apply untuk research intern di SPP di UK. Terus aku juga lagi apply untuk proposal Pengmas. Proposal Pengmas yang aku handle untuk di apply itu ada 18 proposal. Ya, dan setiap 18 itu kira-kira setiap proposal itu ada 10 orang anggotanya. Jadi 10 kali 18 sekitar 180 orang, tapi enggak segitu juga sih, kayak sekitar 80 orang aku handle orang-orang itu. Terus aku juga lagi UAS. Dan in the other side, I think to about my home gitu, karena papaku lagi sakit waktu itu. Ya kan? Nah, habis itu, wah itu pressure banget, dan aku ngerasa, oh ini mulai kerasa banget dan pressure bangetnya itu ketika hari pertama aku mapres. Pas aku masuk nih ke ruangan psikotes, pas aku masuk, aku ngelihat semua teman-teman di sana, gimana sih kayak orang satu Indonesia nih, ini orang-orang pintar, terus munculnya di UI, dan orang satu Indonesia yang benar-benar pintar muncul di UI, ini orang-orang yang benar-benar pintarnya lagi dari setiap fakultas dari seluruh Indonesia, kayak auranya aja udah buat aku so much different ya. Iya. Wah, aku intimidated, terus aku insecure juga gitu. Dan hari pertama itu ada 2 tes kan, wawancara capaian unggulan CV, sama satu lagi tuh psikotes. Yang psikotes ini kalau CV masih online, dan aku kebagian sesi pagi. Terus pas siangnya aku pergi ke UI dari kosan untuk psikotes itu. Nah pas aku psikotes, pas masuk ke ruangan aku mulai merasa intimate dan insecure. Terus ngeliat orang-orang wah easy going banget itu, kayak halo gitu, dan banyak yang udah kenalan karena mereka rata-rata anak MUN sama anak IDS. Nah sedangkan aku itu satu-satunya, enggak sih, ada yang lain. Jadi dari semua mapres itu dari 17 fakultas yang bukan anak IDS atau MUN itu aku, terus temen aku Fadila, satu lagi Sanda. Jadi 3 orang. Kalau aku yang nggak MUN atau IDS, yang lain tuh udah emang biasa cus mikir SDGs, mikir speech English itu kan, kayak IDS, MUN kan emang fieldnya itu banget kan. Wah aku makin insecure, ini aku nanti kan kalau misalnya tingkat FMIPA bahasa Inggrisnya tuh kita cuman dikasih pertanyaan terus udah gitu kita jawab, mapres lain nggak nanya ke kita. Nah kalau di tingkat UI mapres lain tuh nanya ke kita, oh ini orang nanyanya kayak gimana ya nanti gitu. Dan itu langsung kan, nggak yang kita bisa lihat contekan di layar laptop kita lagi, tapi iya, dan itu di balai sidang UI kan menurut aku mewah ya. Terus vibe-nya kayak lagi pengukuhan guru besar gitu kan, karena belakangnya tuh logo UI gede banget kan di kayu yang diukir gitu. Nah karena vibe-nya kayak gitu aku ngerasa wah ini gila, ini orang-orangnya udah keren-keren, terus mereka udah biasa di bidang ini, pertanyaannya bakal gimana, terus suasana speech-nya, suasana juri-jurinya juga kan profesor-profesor, dokter-dokter gitu kan, yang pasti kalau nanya tuh nggak akan kayak kita lagi nanya di kelas kan. Iya benar kok. Gitu, pasti mereka juga menganggap kita profesional, pasti pertanyaan mereka juga profesional gitu kan di school. Iya. Iya kan? Terus ternyata pas di psikotes itu ada tes psikotesnya sekitar 6 jam deh kalau nggak salah ya. Pokoknya aku datang habis zuhur tuh baru beres mau maghrib, untuk psikotesnya banyak banget tesnya. Terus pas di akhir itu ada sesi di mana setiap mapres itu harus cerita gitu, turning point dia yang bikin dia tuh jadi something different and a better person kayak gitu. Nah pas cerita aku jadi tahu ternyata yang intimidate dan insecure tuh bukan aku doang, tapi semuanya juga merasakan hal itu. Iya benar, pasti. Iya, dan itu menarik sih, ternyata orang yang aku anggap hebat juga bisa merasakan hal itu gitu, dan orang yang menurut aku biasa aja gitu juga merasakan hal itu. Jadi setiap orang tuh punya hal-hal tersebut, cuman kita nggak pernah tahu aja dia nunjukin insecurities dan intimidate feelingnya atau enggak. Gitu. Ini menarik sih sebenarnya, Win. Kalau misalkan lihat ya, tadi kan kamu sempat mention juga kalau misalkan orang-orang yang ada di sana tuh orang-orang yang keren-keren gitu, kayak orang-orang dari seluruh
Indonesia yang keren terus ditaruh di UI gitu, terus misalkan dari setiap fakultas yang keren-keren terus ada di satu ruangan sama kamu, itu kan buat kamu insecure gitu kan pada waktu itu. Iya, benar. Tapi benar sih, aku setuju. Kadang waktu kita insecure gitu, kita nggak tahu sebenarnya orang-orang juga insecure loh. Padahal sebenarnya kayak konsepnya sebenarnya kayak gitu, cuman kita nggak sadar kan. Masa kita nanya, kamu insecure nggak? Kan nggak lucu kalau nanya gitu. Nggak lucu kan, nanya kayak gitu. Iya. Tapi Win, ketika kamu jadi mawapres di fakultas nih kan, juara pertama nih. Nah, ketika ketika masuk ke universitas ini gitu. Nah, itu tantangan terberat kamu tuh apa? Tantangan terberat aku mungkin di mental aku ya. Itu yang pertama tuh, karena kan lagi hektik banget. Terus aku juga kayak, selain aku mikirin ini juga, aku mikirin banyak hal, termasuk mikirin rumah gitu. Terus juga, kalau dari segi knowledgeable-nya mungkin di bahasa Inggris sih. Karena kan bahasa Inggris yang akademik ya, terus yang spontan speech, kita nggak tahu bakal ditanya apa. Jadi aku nggak bisa prepare. Dan aku nggak pernah ikut MUN maupun debate. Ya, apa gitu lah ya, kan kita pernah ketemu di tempat debate ya. Itu aku nggak punya pengalaman apapun di debate gitu. Kalau misalnya nulis masih oke lah ya. Kan seleksi awal pas kita di HR waktu 2019 juga essay ya. Itu kayak masih oke lah. Tapi kalau misalnya untuk yang debate atau MUN, aku kalau ngomong nggak berdasarkan fakta yang kalau misalnya harus baca gitu, otak aku tuh nggak jalan gitu. Nah, jadi aku harus melatih banget di bahasa Inggris gitu. Gimana caranya dalam waktu yang singkat, karena kan kalau di bahasa Inggris Mapres kan kita cuma dikasih waktu mikir sekian detik. Waktu di FIPA aja aku mikirnya cuma 30 detik, terus langsung speech 5 menit. Terus kalau yang di fakultas aku mikirnya memang dikasih 2 menit, tapi kan pertanyaannya lebih profesional. Terus dikasih speech-nya cuma 3 menit. Gimana caranya kita bisa speech dengan komprehensif di waktu yang sesingkat itu. Nah, itu yang benar-benar tantangan buat aku dan sangat perlu dilatih. Makanya aku sampai setiap hari itu latihan speech English tentang SDGs tersebut ya. 17-nya benar-benar dihabisin gitu. Tapi apa? In the end of the day gitu, ketika waktu di Mawapres UI-nya gitu, itu kalau di UI, kamu dikasih tahu gak sih kayak nilai kamu tuh tertinggi keberapa nih gitu? Nah sih, in the end of this event kita nggak dikasih tahu nilai kita tuh posisinya keberapa, tertinggi keberapa, itu nggak dikasih tahu. Dan ada banyak yang berbeda juga sih dari Mapres sebelumnya. Kalau misalnya Mapres sebelumnya tuh ada kayak 3 terbaik rumpun saintek, 3 terbaik rumpun kesehatan. Jadi kan in case kita bisa mengukur ya di saintek tuh kalau kita nggak masuk 3 terbaik kita keberapa gitu kan. Di kesehatan. Nah kalau sekarang tuh enggak. Benar-benar cuman terbaik 1, 2, 3, terus CV terbaik, karakter terbaik, gitu-gitu sih. Nah, nggak dikasih tahu rankingnya. Tapi menarik sih. Dikira aku ya, Win, di setiap universitas itu memiliki sistem yang sama gitu. Ternyata nggak gitu sistemnya. Karena kalau misalkan kayak di UI itu nggak ada tuh kayak misalkan CV terbaik atau yang tadi terbaik ini terbaik itu. Pokoknya kayak ya udah juara 1, 2, 3 udah beres gitu aja. Nah kalau misalkan di fakultasnya tuh memang ada kayak prestasi di bidang apa kayak gitu-gitu, berprestasi di bidang A, di bidang B, di bidang C. Even kayak misalkan IPK aja gitu, IPK aja itu dapat prestasinya tersendiri gitu, kayak IPK tertinggi gitu-gitulah kalau di fakultas aku tuh. Tapi ini menarik, Win. Tapi ketika kamu udah menjadi Mapres nih ya, aku mau nanya, setelah kamu jadi Mapres tuh di pandangan kamu prestasi itu apa? Sebelum dan sesudah menjadi Mapres, sebenarnya pandangan aku terhadap prestasi itu selalu sama ya. Apa tuh? Apa ya? Mungkin lebih ke reward kali ya atas segala yang udah kita lakuin. Kayak aku nggak pernah berpikir kalau aku jago expert to become a winner. Aku nggak pernah berpikir aku winner juga. Cuman aku tuh melakukan, misalnya aku untuk Mapres ini perjuangan aku sampai sebegitunya gitu ya. Terus aku dapat titel Mapres. Jadi prestasi sebenarnya reward. Dan karena kita dapat reward itu, aku jadi nambah tanggung jawabnya untuk giving impact back to the society gitu. Jangan sampai ketika kita jadi punya prestasi, punya titel, akhirnya kita meninggi gitu, arogan. Kan banyak orang yang mungkin
baru berprestasi atau misalnya udah lama dari berprestasi tapi nggak sadar, yang akhirnya dia selalu merasa dirinya di atas gitu. Iya. Sedangkan aku tuh udah bener-bener naik turun banget kan, dan dari naik turun itu ya misalnya aku bener-bener di low point tiba-tiba jadi mapres, terus ya begitulah bener-bener turun naik. Dari situ aku jadi paham gitu bahwa prestasi itu sebenarnya supaya kita tuh bisa kasih channel ke kita untuk bisa berdampak lebih luas lagi. Kalau misalnya aku nggak berprestasi, misal aku mau berdampak, mungkin range dampak aku tuh cuman setingkat fakultas gitu. Tapi karena sekarang aku mapres UI, range dampak aku bisa setingkat UI. Jadi reward banget gitu untuk titelnya itu, untuk bisa lebih dilihat orang, lebih didengar orang, lebih luas lagi. Mungkin ke situ sih. Tapi Win, apakah orang kalau misalkan dia itu pengen disebut berprestasi, itu dia harus dapetin reward dulu? Let's say rewardnya juara 1 apa, juara 3 apa, atau enggak selalu prestasi itu dibilang dari reward itu menurutmu? Prestasi itu menurut aku enggak gitu sih. Kayak misalnya aku IPK ya, IPK aku naik. Tapi kan orang nggak tahu ya kalau IPK aku naik, yang tahu cuma aku doang. Terus aku bilang aku berprestasi. Aku bilang ke diri aku sendiri aku berprestasi gitu misal. Terus IPK aku turun, orang nggak tahu kan IPK aku turun. Terus aku bilang, Win, kamu gak berprestasi. Itu juga menurut aku bisa dikategorikan sebagai prestasi dan bukan berprestasi. Tapi in case di sini aku mau bilang, jadi berprestasi itu nggak selalu yang harus dilihat orang. Yang kita sendiri tahu pun itu termasuk prestasi, dan kita need appreciate it kan. Yang ngasih kayak misalnya banyak orang yang nggak sadar kalau ternyata dirinya berproses, dan itu prestasi proses tersebut meskipun kecil. Iya benar, setuju. Mungkin itu bagian dari self awareness ya. Iya benar. Kadang kita masing-masing juga nggak sadar loh kalau misalkan kita itu berprestasi. Kadang kita juga nggak sadar kalau kita tuh bisa gitu. Iya benar. Karena sebenarnya hal tersebut tuh muncul ketika tadi ada rasa insecure lah, ada rasa ngebandingin sama orang lah. Nah hal-hal kayak gitu tuh hilang gitu. Yang awalnya mungkin ya ini bisa terjadi aja di kita udah dapet nih Mawapres gitu, terus tiba-tiba ketemu orang yang lebih lagi, kita bakal ngerasa aduh nggak ada apa-apanya kita gitu. Padahal sebenarnya gitu kita punya apa-apanya gitu. Nah self awareness ininya itu yang beneran kayak kurang. Nah cuman misalkan ada orang nih yang pengen banget dia itu jadi Mawapres gitu ya, satu hal yang kamu pengen tekankan ke mereka apa kalau mereka pengen ikut Mawapres? Satu hal yang pengen aku tekankan, yang pertama tuh luruskan niat. Kalau misalnya niat kita pengen menang, itu bakal stressful banget sih. Oke. Berarti gitu. Kenapa? Berarti niatnya harus kalah. Enggak, bukan. Bisa gini, pas kemarin aku mapres di tingkat UI kan, aku ngerasa awal-awal kan sangat insecure kan, guys, seperti yang aku bilang. Terus aku stress juga. Aku bertanya-tanya, kenapa sih kok kayak gini? Sedangkan aku tuh biasanya di mapres MIPA tuh nggak sampai segininya stres. Atau aku ada UAS, ada UTS, terus mau lomba. Aku tuh tipikal orang yang biasa aja, santai gitu. Ditanya tuh kenapa aku di mapres UI tuh sampai sebegininya gitu. Akhirnya aku sadar, oh iya, setiap aku UAS, setiap aku mau mapres MIPA, terus aku mau lomba, aku tuh selalu niat, aku pengennya berproses, cari pengalaman. Menang atau kalah itu kan reward gitu, seperti yang aku bilang tadi kan. Nah tapi ketika aku yang di mapres UI yang di awal-awal, itu aku ternyata punya sense untuk wah, I want to become a winner. Kayak gitu, aku punya sense kayak gitu. Sampai akhirnya di hari kedua, itu kebetulan aku lagi baca surat Al-Ma'arij. Aku lagi baca surat Al-Ma'arij. Terus di situ aku sambil baca artinya kan. Pas aku baca artinya, terus sambil, oh iya ternyata apa-apa tuh memang perjuangannya tuh sampai sebegininya gitu. Dan kalaupun gak menang gak apa-apa, kamu tetap berproses. Intinya ya, setelah aku baca surat Al-Ma'arij itu, setelah kamu berproses, setelah kamu banyak sabar, hasilnya pasti yang terbaik untuk kamu, mau menang ataupun tidak. Jadi apapun yang kamu lakukan tuh harus luruskan niatin. Nah setelah tadabur mungkin ya, setelah tadabur gitu dengan baca surat Al-Ma'arij besertanya, oh ternyata aku tuh gak boleh kayak gitu. Dan hari kedua, hari ketiga di mapres, aku jadi lebih enjoy, lebih friendly juga ke teman-teman yang lain, sampai akhirnya bisa connected dengan baik ke mereka. Dan karena aku nggak ada sifat kompetitif ya, kayak ya udah aku benar-benar santai banget ketika mapres hari kedua dan ketiga. Setelah aku kenal mereka juga, itu aku jadinya lebih plong banget, lancar segalanya. Itu bahasa Inggris aku, menurut pelatih yang ngajarin aku bahasa Inggris, katanya bahasa Inggris aku tuh dari semua latihan hari itu yang terbaik, termasuk presentasi juga. Aku ngerasa
presentasi aku sangat santai, sangat pitchable gitu. Terus juga aku jadi connect banget sama teman-teman aku gitu, dan jadinya sampai sekarang networking aku sama teman-teman Mapres itu berjalan dengan sangat baik dan bahkan progresif. Kayak aku jadinya lomba bareng Mapres UI-nya gitu-gitu deh. Oke. Menarik sih. Nah, Win, ketika orang-orang itu kan daftar Mapres, seingat aku ya, ini sorry koreksi, kalau misalkan kita mau daftar Mapres itu kan nggak hanya kita bikin esai atau gagasan kreatif ya, tapi juga ada misalkan kita harus ngelampirin prestasi kita nih gitu. Nah, dan seperti yang aku tahu gitu, kamu itu kan pendirinya Lentera Belajar nih. Nah, kamu gitu, LB ini gitu, kita boleh singkat LB ya? Boleh. LB ini gitu, ngasih dampak yang signifikan nggak ke kemenangan Mapres kamu? I see. Ngasih dampak, karena poinnya gede. Jadi di Mapres itu kan kita dikasih poin-poin kan, ya kan? Kayak misalnya kalau misalnya kamu jadi founder itu poinnya 13. Terus kalau misalnya kamu jadi ketua di tingkat nasional poinnya 13 gitu. Kalau di tingkat UI poinnya misal cuma 10 jadi ketua. Terus jadi PI BPH cuma 3 kayak gitu. Jadi ketua di prodi tuh kalau nggak salah 3 gitu-gitu. Nah itu setiap hal kayak gitu tuh ada poinnya. Dan jadi founder plus ketua di Lentera Belajar poinnya, dan itu tingkatnya nasional. Bayangin berapa poinnya. Oke. Make sense. Tapi sekali lagi karena aku emang nggak yang niatin Mapres dari awal, jadi aku mendirikan Lentera Belajar bukan karena aku mau play Mapres ya teman-teman semua. Kebetulan aja aku emang ada Lentera Belajar. Oke. Tadi kan kamu sempat singgung nih, kamu mendirikan Lentera Belajar itu bukan untuk jadi Mapres. Nah, terus titik kamu pengen ngediriin Lentera Belajar itu motivasi utamanya apa? Gini. Jadi pas 2000, ini panjang juga sih ceritanya, tapi nggak apa-apa ya, bisa di-cut nih. Boleh, silahkan. Jadi pas aku tuh dari SD, SMP sampai SMA kan anak Olimpiade kan. Iya. Aku ikut Olimpiade rutin. SD tuh matematika, SMP tuh biologi, SMA juga biologi. Kayak gitu. Nah, terus juga aku selalu juara 1 kan, alhamdulillah. Pernah nggak juara 1 sih, kedua gitu. Nah, itu karena aku selalu kayak posisinya 3 besar, bahkan itu 3 besarnya tuh seangkatan terus gitu kan. Ke satu gitu. Orang-orang tuh pasti menyangka Widya tuh akan lolos dengan mudah ke PTN gitu kan. Terus pas SMA itu karena aku udah sering Olimpiade biologi dan pernah menang juga, aku cukup bosan dengan biologi gitu. Aku pengen yang lebih aplikatif tapi masih berkaitan sama biologi. Aku pengen masuk kedokteran kayak gitu. Nah, aku pengennya di kedokteran tuh cuman pengennya UI, bukan karena UI itu bergengsi, karena UI itu deket sama Bogor kan, itu yang pertama. Iya. Terus kebetulan emang bergengsi, jadi siapa sih yang nggak mau kan? Bukan karena kita jadi pengen dapat gengsinya, karena aku percaya kalau kita ada di tempat yang networkingnya udah bagus tuh, kadang ke kitanya tuh lebih mudah. Karena aku ngerasa aku tuh nggak yang sehebat itu. Mungkin kalau orang hebat dimanapun akan jadi sangat hebat gitu. Betul. Aku merasa kayak gitu. Nah aku tuh mungkin ngerasanya kayak aku tuh nggak yang sehebat itu loh, sampai bisa bikin sampai bisa bikin kampus aku misal sangat bangga dengan kehadiranku itu. Nah terus yang ketiga, karena aku cari yang masih terjangkau oleh keluarga aku kayak gitu. Meskipun sebenarnya aku pasti pengen cari beasiswa sih sebenarnya. Karena aku cari kalau misalnya in case aku nggak dapat beasiswa tersebut, aku masih bisa bayar gitu. Makanya aku pengen FKUI. Nah jadi di SNMPTN, di SBMPTN itu aku benar-benar apply untuk FKUI kayak gitu. Nggak ada yang lain deh, bener-bener cuma itu doang. Di SNMPTN itu aku cuma pilih FKUI, pilihan 2-nya aku kosongin. Gila kan? Iya. Nah, karena pilihannya itu gila, dan kebetulan sekolah aku tuh belum pernah ada yang lolos SNMPTN ke FKUI. Oke. Jadi bisa bilang itu nggak mungkin gitu sebenarnya. Tapi aku gila. Tapi aku termasuk orang yang gila gitu. Kalau menurut aku ya, kalau misalnya Tuhan itu udah berkehendak, everything will be happen. Meskipun aku nggak realistis, aku tahu itu nggak realistis gitu. Tapi ya, dan faktanya nggak diterima juga kan. SNMPTN, SBMPTN nggak diterima. Dan itu low point. Meskipun di aku SMA ikut 20 Olimpiade terus cuma menang 2, aku tuh nggak sedih, nggak ngerasa itu low point. Kayak ya udah, kalah tuh biasa gitu. Kita masih dapat lesson. Nah tapi at the point ketika aku nggak diterima SNMPTN, SBMPTN,
wah aku tuh stres. Kenapa? Bukan karena aku gak diterimanya, karena social stigma. Karena orang-orang udah bilang kalau Windy tuh pasti diterima dengan PTN dengan mudah. Karena kan dari kau tuh selalu juara satu. Berat sih. Ya, that's the point gitu. Iya. Terus akhirnya kan gimana caranya aku bisa overcome diri aku supaya semangat aku tuh balik gitu kan. Nah akhirnya, halo Mas baju merah. Tuh Mas, halo kan ya Mas. Oke lanjut ya. Ya, gimana caranya aku bisa overcome diri aku dengan baik, dengan semangat gitu kan, supaya semangat aku balik lagi. Akhirnya aku pergi ke Pare, ke kampung Inggris waktu itu. Aku cuma 2 bulan di sana. Terus dari situ aku ketemu banyak teman yang senasib sepenanggungan, banyak yang gap year juga. Ya kan? Kita banyak cerita, aku banyak dengar cerita, juga banyak menelaah gitu. Aku tuh sebenarnya salahnya di mana, kurangnya apa, sikap aku tuh selama ini kayak gimana. Pokoknya banyak introspeksi lah intinya kayak gitu. Nah sampai akhirnya aku melihat bahwa sebenarnya banyak orang yang mampu untuk bisa berada pada titik tertentu, tapi dia selalu ragu dan tidak terlalu yakin dengan dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, mentalnya itu nggak siap. Dan aku minta, ketika aku masuk PTN SBMPTN itu, aku belajar dengan sangat giat gitu. SNMPTN tuh ketika aku lulus, aku nggak yang nangis gimana gitu. Aku langsung belajar lagi untuk SBMPTN. Dan SBMPTN tuh aku bisa menyelesaikan itu dengan baik kan. Tapi jadi di SBMPTN itu aku nggak ngisi kode soal. Aku lupa nggak ngisi kode soal di SBMPTN 2018. Gimana petugasnya mau koreksi aku kerjain soal yang mana ya? Aku nggak ngisi kode soalnya. Iya. Nah, kenapa aku bisa kayak gitu? Karena aku nggak fokus, mental aku nggak kuat di momen itu untuk bisa menghadapi hal yang sebelumnya belum pernah aku hadapi. Kenapa bisa kayak gitu? Pertama, aku less experience. Yang kedua, aku nggak pernah dengar cerita orang lain yang gap year. Aku nggak pernah ada di lingkungan di mana aku ketemu sama orang-orang yang yang in worst case di dalam hidupnya. Aku selalu ketemu sama orang-orang yang memang ambis kayak gitu. Meskipun aku ikut pramuka, itu aku ikut pramuka juga nggak yang sangat bukan yang menderita secara mental, tapi orang yang maksudnya bukan dilatih mental untuk siap ketika ada penderitaan yang seperti kita gagal SBMPTN. Tapi kalau pramuka kan lebih ke leadership training, terus lebih ke kalau misalnya kita berada di suatu medan perang di mana kita nggak bisa punya apapun gitu, kita gimana caranya hidup di hutan misal, terus gimana caranya kita makan seadanya. Nah kalau misalnya aku ada di posisi kayak gitu, aku yakin aku bisa handle it with care, aku bisa handle itu dengan baik. Nah tapi ketika ada di suatu posisi di mana aku nggak pernah yang low point, dan aku anak pertama kan, I need to give my best to my family gitu. Aku selalu mikir gitu, sebenarnya orang tua aku nggak pernah nuntut apa-apa, dan aku juara 1 pun nggak ada yang pernah kasih hadiah gitu, nggak ada yang bilang selamat ya gitu, nggak ada juga, kayak biasa aja. Nah maka dari itu aku nggak pengen orang-orang itu punya mental yang sama, kesalahan yang sama. Dia nggak fokus gitu, salah fokus. Dia selalu fokus gimana caranya jurusan apa yang pengen gue pilih, tapi dia nggak thinks how to get it kayak gitu. Aku ngerasanya kayak gitu anak-anak SMA itu, dan sangat egois gitu, mikir wah kedokteran keren, FKW keren gitu ya kan, kayak udah gila aja gitu. Gue lolos gak lolos bodo amat, yang penting gue pilih, yang penting gue ada di sini. Kebanyakan anak SMA kayak gitu, yang itu yang dipaksakan gitu. Nah makanya pas aku setelah gap year itu, aku build mental belajar. Tujuannya supaya bukan cuman mereka bukan cuman dia siap secara kognitif, tapi juga harus siap secara mental. Apapun yang terjadi, kalau menang nggak sombong, kalau misalnya kalah atau gagal atau belum berhasil, itu nggak yang langsung nyerah ataupun mentalnya jadi terombang-ambing gitu. Nah, Lentera Budget itu sebenarnya main purpose-nya itu. Dan gimana caranya bisa mencapai itu dengan menghadirkan orang-orang yang berpengalaman. Karena nggak semua orang itu bisa mendapatkan pengalaman XXX tersebut kan. Ini apa menarik sih, berarti adanya tuh karena keresahan dari kamu sendiri gitu ya? Iya, betul. Terus udah itu tuh kamu rasa kamu nggak mau orang-orang tuh sama kayak kamu gitu, dan pengen orang tuh lebih baik dari kamu gitu, makanya kamu benar. Lentera belajar ini gitu kan. Ini sebenarnya kayak apa ya? Kalau di Islam tuh amal jariah lah gitu ya, amal jariahnya gitu, supaya nanti ketika kamu tuh
lagi ngapain atau apa, pahala kamu tuh terus ada gitu. Nah ini sebenarnya menarik sih. Tapi Win, ketika di Lentera Belajar itu kan nggak bakal semudah itu kayak kamu ngedirin ini tiba-tiba ada orang yang datang aja, enggak gitu. Nah, kamu kayak bahasanya customer acquisitions-nya itu gimana gitu, cara nyari orang-orang yang tertarik untuk ikut itu? Kebetulan circle aku bagus kan sejak SMA, maksudnya circle yang pengen kasih dampak, mau capek gitu kan. Kan kita KFUJ kan ada Indonesia Youth Foundation kan, itu kita nggak dapat gaji apapun kan, karena memang sukarela kan, non-profit organization. Lentera Belajar pun begitu. Nah gimana caranya kita mau menemukan orang yang sangat sukarela? Kebetulan teman-teman SMA aku tuh rata-rata punya visi yang sama, visi misi yang sama aku gitu. Nah jadi awalnya tuh Lentera Belajar, aku tuh kan pengen kasih kayak buku-buku aku, terus juga CD-CD pembelajaran aku itu aku pengen kasih ke adik-adik tingkat gitu. Terus, tapi aku gak pengen asal kasih gitu loh. Kan misal ada buku aku yang mahal gitu, misal yang aku tuh belinya sampai nabung lama misalkan, nabung lama gitu supaya dapat itu gitu. Atau ada CD, aku tuh beli CD perusahaan X yang bimbel online gitu. Nah, itu aku pengen kasih, itu aku nabung mahal, bener-bener aku nabung gitu. Aku gak pengen kasih ke orang yang tidak bisa memanfaatkan ini dengan baik. Terus aku bilang, kalau ada yang mau, kasih motivation letter gitu. Alasan kenapa kamu pengen buku-buku sama CD aku. Terus ada temen aku yang komen, Win sekalian aja lu bikin bimbingan gitu kan. Terus ya udah akhirnya bikin bimbingan ini. Dimana aku bukan cuma membimbing kognitifnya aja, tapi juga mentalnya itu tadi. Terus udah ini kasih nama aja deh. Kasih nama apa ya, nama bimbingnya? Lentera Belajar. Oke. Itu bikin komunitas aja, bikin Instagramnya, bikin logonya. Oke. Terus ini tagline-nya apa ya? Kayak gitu kan sama teman-teman aku SMA tuh. Oke, akhirnya bikin Lentera Belajar. Waktu itu cuma ada 18 orang sih yang ngebantuin aku di Lentera Belajar. Dia tuh pengurus sekaligus mentornya juga. Terus dia berjalan dan teman-teman aku tuh kebetulan oke juga di kampusnya. Jadi gampang untuk mengakuisisi orang-orang di sekitar mereka gitu untuk direkrut ke Lentera Belajar juga. Kayak misalnya aku punya teman, dia mapres juga, terus dia berprestasi juga, terus dia seleb TikTok misalnya. Nggak bisa sih, emang dia seleb TikTok. Followersnya di TikTok udah banyak. Terus dia ganteng. Wah, itu orang-orang jadi pada mau gabung dong. Dia rekrut, dia PC, gue ada ini, kamu mau gabung nggak gitu misalnya. Nah, kayak gitu-gitu. Dengan personal approach, akhirnya Lentera Belajar tuh keluarganya semakin banyak. Dan sekarang itu sekitar ada 76 orang untuk Lentera Belajar. Volunteernya 76 tuh? Ya, volunteernya 76. Kalau siswanya? Kalau siswanya sekarang ada sekitar 30-an. Untuk batch 3. Oke. Boleh gak Win share kayak beberapa siswa dari Lentera Belajar ini yang kayak udah sukses, dia masuk kemana gitu-gitu? Oh, boleh. Dan Lentera Belajar itu kan kalau yang batch 3 belum kelihatan kan karena masih proses ujian mandiri ya. Sekarang. Nah, kalau yang batch sebelumnya itu ada yang dari Papua. Itu diterima di hukum UGM. Oke, good. Terus ada yang diterima di 4 perguruan tinggi, di Unpad, ITS, UI, lagi apa ya? Lupa. Pokoknya di 4 perguruan tinggi di berbagai jalur. Terus dan dia gap year. Terus ada yang diterima ada yang nggak diterima di Indonesia di mana-mana. Terus kita bantu kan. Ada beasiswa Bajnas yang ke Malaysia itu, ke luar negeri, ke Malaysia. Nah, akhirnya kita bantu dan dia lolos ke Al-Bukhari International University Malaysia. Iya. Itu. Terus apa lagi ya? Sebenarnya banyak sih. Kalau misalnya IPB, UI, UGM, ITB itu udah banyak juga yang masuk ke sana. Dan di sana tuh mereka, aku kan selalu mikir ya, kalau misalnya lo masuk situ, jangan sampai lo cuman belajar aja gitu. Tapi gimana cara kita bisa memaksimalkan di situ? Dan itu bukan cuman contribute diri lo supaya lo bisa jadi orang yang sukses gitu. Tapi itu juga sebagai bentuk rasa syukur kita setelah perjuangan panjang kita berada di posisi tersebut. Aku selalu bilang gitu sama mereka dan aku lihat sih mereka progresif. I see. Kamu kan tadi udah apa ya? Kamu dan tim udah help banyak banget orang yang mau masuk perguruan tinggi impiannya gitu. Rasanya gimana Pak sudah tahu mereka itu lolos? Rasanya tuh apa ya? Mungkin seneng itu sih yang pertama yang udah pasti ya. Terus kayak ada perasaan nyaman, lega gitu loh. Aku kadang merasa ada orang yang sangat terpuruk ya Kak. Yang sangat terpuruk.
lingkungan keluarganya, terus lingkungan teman-temannya, terus juga dia berada di tempat yang tidak encourage dia misal untuk pergi kuliah, kayak benar-benar wah ini worst environment. Itu banyak banget kasus yang kayak gitu, yang sampai kadang jujur aja kadang itu ketika aku bacain chatnya, kalau aku jadi dia itu kayaknya aku udah pengen nyerah aja, karena apa ya, semenakutkan itu kondisi dia. Tapi ketika akhirnya aku bisa membawa dia menuju cahaya gitu ya, dan akhirnya sekarang dia kuliah dan di Unpad, itu aku ngerasa aku lega gitu, kayak nyelamatin dia dari dark gitu. Aku ngerasa kayak gitu, ada perasaan kayak gitu, dan itu seneng banget kan. Tapi kamu nih selama mimpin LB itu kayak pasti kamu menemukan hal-hal yang istilahnya sulit lah gitu. Kira-kira tantangan apa yang paling kamu rasakan banget gitu selama memimpin LB? Paling kerasa banget itu race awareness sebenarnya. Gimana caranya kalau misalnya ke SL-nya ya, tantangan ke sobat lenteranya, ke siswa-siswa SMA itu race awareness. Gimana caranya mereka sadar kalau misalnya semua hal itu mungkin banget untuk terjadi. Kebanyakan mereka sangat percaya diri untuk bisa diterima di X, terus mereka nggak realistis gitu kan. Kayak mereka itu batu rasanya. Iya. Dia selalu bilang gini, oh aku udah belajar kok kak, aku udah ini kok kak. Tapi yang aku lihat nonsense gitu. Belajar dia belum efektif. Terus juga kita misal provide nih, oh kita akan belajar ini. Dan aku udah menghadirkan orang yang sangat bagus gitu untuk bisa provide dia, untuk bikin dia sadar kalau ternyata dia masih kurang di sini dan dia harus meningkatkan. Kadang kalau omongan aja kan nggak mempan ya. Terus akhirnya aku benar-benar sediakan fasilitas itu, tapi dia nggak datang ke Zoom-nya. Gitu. Nah itu raise awareness itu tantangan besar buat aku. Gimana caranya mereka sadar bahwa everything will be happen if it's be happen gitu. Terus kalau misalnya ke pengurus-pengurusnya, tantangan terbesar adalah gimana caranya menyatukan jadwal. Karena kan ini se-Indonesia, terus mereka tuh dari berbagai universitas kan, kayak Undip, UGM, bla bla bla. Nah itu kan banyak banget tuh. Kayak misal gini, aku sekarang di UI udah selesai UAS, udah liburan, tapi ada pengurus LB di UIN Bandung itu baru UAS kayak gitu. Nah harusnya misalnya kita ngadain meeting tuh pekan ini, tapi karena ada yang UAS jadi pekan depan. Mau pekan sebelumnya karena anak UIN-nya bisa, anak UI, anak UGM yang lainnya itu nggak bisa karena mereka lagi UAS. Nah nyatuin jadwal kayak gitu tuh kadang susah. Terus juga beberapa dari mereka itu orang-orang yang memang cukup sibuk ya. Dan karena aku tahu Lentera belajar di volunteering, dan aku juga nggak pengen terlalu maksa pengurusnya itu untuk give 100% banget ke LB, dan aku lebih encourage mereka untuk nggak apa-apa kejar akademik dan juga kejar yang karir oriented gitu, itu nggak apa-apa. Jadi kadang aku ngerasa ketika aku punya sense kayak gitu, mereka jadi aku jadi kadang susah banget untuk ngatur rapat atau ketemuan. Ataupun kalau misalnya ada ketemuan atau rapat udah diatur, kayaknya semuanya bisa, yang datang tuh nggak semuanya gitu, nggak 76. Iya aku susah banget. Iya sih, emang kata-kata itu problematikanya sih, apalagi kayak online gini ya, walaupun kelihatannya kayak online tuh gampang tinggal masuk gitu, justru kadang jadi hal tersulit tahu ya untuk nyatuin. Setuju. Nyatuin waktu-waktu kayak gitu. Tapi Win, ada hal yang pengen aku tanyain lagi nih. Ngomongin UAS tadi di UI, berarti udah UAS, udah beres ya? Udah UAS, udah liburan kita. Ini aku udah liburan. Oh iya tadi udah liburan juga. Tapi ngomongin UAS ya, kalau misalkan kita lagi ujian ya, mau UAS, mau UTS, dan kita itu emosi gitu pas lagi ngerjain UASnya, itu dosanya ditanggung universitas gak ya kalau lagi puasa? Itu dosanya ditanggung yang emosi sih kak. Tapi universitas berkontribusi. Jadi hati-hati para petinggi univ. Ya, mohon maaf ya nih para petinggi univ nih, kalau misalkan puasa UASnya jangan susah-susah nih, nanti dosanya ditanggung kalian juga kalau mahasiswa emosi ya. Iya betul, mau puasa atau enggak Bapak Ibu jangan susah-susah. Tapi Win, tadi kan kita udah ngobrolin banyak nih ya tentang Lentera Belajar juga gitu, tentang mahasiswa berprestasi. Aku yakin orang-orang yang nonton ini itu bakalan dapat banyak hal nih dari kamu gitu. Tapi boleh gak gitu sebelum kita akhiri gitu obrolan seru kita hari ini, kamu kasih coba tips ke teman-teman semuanya, kalau yang pengen berprestasi kayak kamu tuh atau bahkan lebih dari kamu gitu, itu gimana? Tipsnya apa ya? Sebenarnya
jangan takut untuk mencoba, mungkin itu yang pertama. Terus percaya diri. Aku yakin banget loh setiap orang tuh selalu punya uniqueness. Kalau misalnya kita lahir di dunia ini, kita tuh pasti punya speciality. Dan untuk menemukan potensi kita, terus kita tuh sebenarnya mahir di mana, expert di mana, itu nggak bisa satu sekali coba the things, sekali coba suatu hal itu langsung kita mahir di sini, enggak. Tapi kita perlu banyak coba hal baru gitu untuk tahu sebenarnya kita paling passionate di mana. Maka dari itu sih, jangan takut mencoba, terus jangan insecure. Kalau misalnya insecure-nya dipelihara, kalau kita insecure terus ya udah insecure, kita nggak ngakuin apa-apa, itu makin insecure nanti. Tapi justru ketika kita insecure, kita harus tackle, kita harus solving insecure itu dan becomes kayak misalnya kita insecure sama si A, ya udah kita coba jadi ada di posisinya si A atau bakal lebih baik dari posisinya si A. Itu bakal lebih better kalau misalnya daripada kita insecure terus gak ngapa-ngapain. Ya udah selesai insecure aja terus sampai seterusnya dan kita nggak berprogres apapun. Apalagi ya tipsnya? Give 100%. Kalau misalnya kita ada di posisi tersebut, mau kita bisa nggak bisa, coba 100%. Latihan segala macam, terus tanya-tanya orang, jangan takut untuk nanya. Karena aku ngerasa banget experience itu matter banget. Lo sepintar apapun tanpa pengalaman, nothing sih. Iya, gitu. Setuju. Jam terbang penting. Kalau lomba kadang aku niatnya tuh ya udah yang penting banyak jam terbang, menang atau enggak ya udah urusan belakangan. Iya. Nanti lama-lama juga menang. Apalagi ya Kak? Luruskan niat tadi udah tuh, itu tips awal banget. Kayaknya udah ya. Oke. Gimana? Ada lagi Ben? Nggak ada. Satu lagi sih, jangan sampai stres juga menjalani apapun itu. Tetap mainnya, terus juga me time. Iya. Yang mau bucin juga boleh. Iya boleh. Yang nggak punya ya di pojok aja gitu. Aduh, Kak puji dong. Ya aku salah satunya gitu. Tenang Kak, aku juga. Dasar. But anyway, thank you banget ya Win ya buat waktunya. Thank you banget asli. Tadi sharing-sharingnya seru banget. Dan pasti teman-teman juga di sini banyak banget mendapatkan pengalaman, ilmu dari sharing-sharingnya Windia ini. But then kalau misalkan teman-teman mau nanya-nanya lagi ke Windia langsung nih tentang prestasi, tentang apapun itu, tentang Lentera Belajar, silakan langsung follow Instagramnya di sini. Nanti aku taruh juga ya Win ya Instagramnya Lentera Belajar ya di sini nih. Nanti aku gambar pokoknya di sana. Thank you banget Windia, sekali lagi atas waktunya, sharing-sharingnya seru juga, dan mohon maaf nih kalau misalkan ada salah kata dari aku. Sekali lagi thank you banget buat Windia. Dan buat teman-teman semuanya juga yang udah nonton, thank you banget. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Thank you guys, see you and goodbye. Thank you Win. Bye, thank you. Maaf ya kalau ada salah ngomong teman-teman semua. See you. Sukses terus Windia.